sebuah kisah perjalanan luar biasa. Mengawal 20 riders dari Malaysia menjelajahi keindahan Pulau Jawa hingga Bali. Inilah awal dari petualangan besar Java Overland. Hari ketiga ni kita akan menuju B29, the highest point of India. Oh yeah, right. Okay. Jalannya akan ada paving macam ni, jalan batu-batu, jalan tar, konkrit juga, tapi tak pasir. Pasir kurang ya. Alhamdulillah. Pasir dah tak ada dah. Kita dah buat laluan lain. Kita akan turun balik pasir, kita akan ke bawah, baru naik balik. Pagi ini kami memulai perjalanan dari Hotel Lava View, Bromo. Terlihat para riders sedang bersiap. Hotel Lava View. Ya, kita briefing dulu sebelum berangkat. Ya, hari ini tujuan Bondowoso. Ya, biar B29 dulu ya, jalur ya. Dari sini, kami melanjutkan perjalanan menuju Ranupane, lalu terus ke Bondowoso. Rute hari ini bukan rute biasa. Kami mengarah ke B29, puncak tertinggi di kawasan Bromo. Jalur yang kami lewati penuh batu, single track, dan jalan sempit yang menuntut fokus dan kesabaran. Tidak ada ruang untuk lengah. Ya, ini jalan menuju B29 lewat laluan belakang ya. Kita tertinggal dari rombongan karena tadi nerbangin drone. Ternyata semakin tinggi, semakin rapat ya. Jadi harus fokus. Tuh, ikut ya Pak. Oke. Ketinggalan rombongan nih. Banyak? Enggak, udah habis. Oke, ya. Jadi menuju puncak B29 dari sini arahnya. Hati-hati. P30 kita B29. Aduh, jalannya mengecil lagi. Tapi setiap tanjakan, setiap jalur sulit, semuanya terbayar. Saat kami tiba di B29, keindahan terbentang di depan mata. Lautan awan, siluet pegunungan dan rasa puas yang sulit dijelaskan. Inilah B29, puncak tertinggi Bromo, dan hari ketiga Java Overland. Perjalanan pun berlanjut menuju Bondowoso. Jalur single track berdebu masih setia menemani langkah kami. Meski medan menantang, perjalanan berjalan cukup lancar. Pas sampai iya. Namun di tengah perjalanan, satu motor dari rombongan kami tiba-tiba tak bisa hidup. Kami berhenti sejenak. Kenapa? Motor, tadi start. Ya, ini motor CRFL nggak ada mau start lagi. Ya, ini CRFL nggak mau start nih. Kami melanjutkan perjalanan melewati pemukiman warga. Suasana desa yang tenang jadi kontras dengan jalur ekstrim yang baru saja kami lewati. Tak lama, kami berhenti sebentar di sebuah warung sederhana, Warung Book City. Istirahat singkat, melepas lelah. Bang, mana apa bang? Tapai goreng. Namanya apa ini? Tapai goreng. Mantap. Mantap. Tapai itu. Tapai kan? Ya. Nih, tapai ji. Jangan tapai goreng kan? Tapai. Dah. Abang tak tahu, aku belum coba soalnya. Rasa gimana, Masam? Biasa tapai. Berapa harga bang? 200,000 satu. Sebab dia dalam ni ada keju dan permata. Tadi Abi jatuh. Yang lain semua tepuk tangan tau. Semua suka. Ya Abi jatuh, Abi jatuh. Aku cakap, kenapa Abi jatuh? Ya Abi jatuh tadi kat belakang sempat rekod. Wah, aku cakap. Boleh klarifikasi? Klarifikasi itu celaka semuanya. Perjalanan harus terus berlanjut. Karena satu jalan utama ditutup, kami memilih rute alternatif. Kaki aku kejepit sih. Oke, kita
55 menit lagi menuju makan siang di Danau Kelaka. Aduh, jalannya masih kayak gini. Jalur hutan, penuh tantangan, licin, sempit, dan menguras fokus. Di jalur ini, kami sempat tersesat. Tapi justru disitulah cerita Overland tercipta. Bukan soal seberapa cepat sampai, tapi bagaimana perjalanan dijalani. Jadi rute kali ini benar-benar explore ya. Ternyata tadi salah jalur. Wakdin, gimana Wakdin? Kita tersesat di mana ini? Rasa-rasa ini nggak mau nyampe Australia. Australia. Padahal ke tempat makan 20 kilo aja. Iya. Ini gara-gara tadi ada perbaikan jalan ya, kita diputerin ya. Jadi memang kalau mengandalkan GPS atau apa ya belum tentu dia sesuatu rute yang realnya seperti apa. Ya, ini bonus. Akhirnya, setelah semua tantangan terlewati, kami tiba di Bondowoso. Hari ketiga Java Overland. Penuh cerita, penuh tantangan, dan penuh pengalaman. Makasih leader. Siap. Ya. Sampai ketemu lagi ya. Gimana kesan-kesannya? Hah? Kesan-kesannya gimana? Kesannya semua asik. Semua Yang asik. penting semua asik, gitu aja. Asik. Yang penting semua asik. Kurang lama tapi. Iya, minim ya 5 hari lah. Siap, Mas Lek. Siap, Mau lagi. siap. Oke, kita kali ini sudah di Bondowoso ya. Jadi ini kita preparation ya. Ini akan explore ya. Raung Ijen daerah Bondowoso. Kunci KLX. Oke, kunci kayak lagi ya. Iya, siap. Kita. Oke, jadi ada satu. Ini papa terbaik seluruh Indonesia. Produknya beliau, jangan lupa teman-teman buat yang suka motor harus ambil. Seven Gear terbaik. Itu namanya Bang Dendi Bois. Master track di Bondowoso ya, Raung Ijen Overland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di Bondowoso. Ini kota kecil yang indah di ujung timur Jawa Timur. Hari ini ada satu yang mungkin saya tambahkan dari Om Rial. Kita akan ke hutan larangan. Jadi ada hutan larangan. Kenapa disebut hutan larangan? Nggak boleh ambil sesuatu di situ. Kecuali barangnya ngikut sendiri. Gitu. Hutannya singuk, mistis. Apa kalau orang bahasa kami? Ya. Itu aja tambahan. Ya. Sama satu jalurnya variasi. Ada jalur single track, ada double track, ada. Rute hari ini membawa kami menuju Gunung Raung, Kawah Wurung, hingga Ijen. Perjalanan pun dimulai. Kami melewati jalur pedesaan, jalan berbatu, dan single track yang lengkap menantang sejak awal. Medan yang membuat kami harus terus waspada, tapi justru disitulah keseruannya. Ya, ada yang jemur padi. Cap, gimana Cap? Bondowoso Cap? Bagus sekali. Bagus. Saya suka melalui kampung-kampung, dapat tengok budaya, adat resam penduduk. Bagus sekali. Memang bagus sekali. Itu pasti ada lagi. Bisa bagus. Di tengah perjalanan, di dalam hutan bambu, kami berhenti sejenak. Menyerang dalam senyap. Sekali tempur tak akan mundur. Datang tak diundang, ragu-ragu pulang. Bawa buka mulut gitu. Memang Mengambil napas, menikmati suasana, sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Perjalanan berlanjut. Single track sempit,
jembatan kecil, dan hutan bambu yang menjulang tinggi menjadi pemandangan sekaligus tantangan hari ini. Jalur demi jalur kami lewati, fokus dan tetap bergerak bersama. Setelah cukup jauh melaju, kami berhenti lagi, bukan karena lelah, tapi untuk menikmati secangkir kopi khas Bondowoso. Tapi ini kecil-kecil, sayangnya Macam buat cherry ya. Ini robusta. Kami melanjutkan perjalanan menuju Kawah Wurung. Jalan aspal mulus, suasana tenang, semuanya terasa mudah. Tapi kami salah. Ini mau ke Ijen, Baluran. Ngejek, oke? Tak lama kemudian, rute berubah. Jalan sempit, tanjakan curam, dan jalur yang terasa seperti bukan diperuntukkan untuk motor. Kami dipaksa fokus, satu persatu melewati jalur yang menguji nyali dan kemampuan. Pelan, tapi pasti. Hingga akhirnya, semua perjuangan itu terbayar. Kita Kawah Wurung lagi. Ini yang kedua dengan Trans-Up ya, Kawah Wurung. Ya, nah ini kita habis dari semak-semak ini, lalu terbitlah surga Kawah Wurung. Yeay, surga. Surga. Di hadapan kami, hamparan hijau membentang luas. Tenang, megah, seperti surga tersembunyi. Ya, inilah Kawah Wurung. Hari keempat Java Overland. Penuh kejutan, penuh cerita, dan selalu meninggalkan kesan. Besok, perjalanan akan berlanjut menuju cerita berikutnya.